Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat untuk seluruh siswa Indonesia, terutama siswa-siswi MTS Al-Manar Medan. Berikut merupakan video pembelajaran daring untuk mata pelajaran IPA kelas 7. Ini merupakan pertemuan pertama. Materi yang dibahas pada pertemuan pertama yaitu tentang objek IPA dan pengamatannya. Untuk kelas 7 semester Gasal mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Oke. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya belajar kita menjadi lancar dan bermanfaat. Oke, kita lanjutkan, yaitu KD. Pada pembahasan tadi objek IPA dan pengamatannya, pertemuan pertama yang akan dibahas yaitu KD 31 dan KD 41, di mana KD 31 menerapkan konsep pengukuran berbagai besaran yang ada pada diri sendiri, makhluk hidup lain, dan benda-benda di sekitar, serta pentingnya penggunaan satuan standar baku dalam pengukuran. Berikutnya, KD 41 menyajikan data hasil pengukuran dengan alat ukur yang sesuai pada diri sendiri, makhluk hidup lain, dan benda-benda di sekitar dengan menggunakan satuan tak baku dan satuan baku. Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat memahami konsep, menganalisis, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan 3. Materi pokok, metode ilmiah dalam penyelidikan IPA, kegunaan mempelajari IPA, dan objek yang dipelajari di dalam IPA. Oke. Kita masuk, ayo kita amati benda-benda di sekitar kita. Berikut ada gambarnya, ada sepeda, ada orang berlari, ada ayunan, ada pohon, ada kursi atau bangku, kemudian ada bunga atau tanaman, ada perosotan, dan ada burung. Di situ terlihat bahwa merupakan benda hidup dengan benda tak hidup, atau makhluk hidup dengan makhluk tak hidup. Oke, kemudian benda-benda yang ada di sekitarmu dapat dipelajari melalui mata pelajaran ilmu pengetahuan alam atau IPA. IPA adalah ilmu tentang segala sesuatu yang ada di sekitarmu. Para ilmuwan atau saintis mempelajari hal-hal yang terjadi di sekitarmu dengan cara melakukan serangkaian penelitian dengan sangat cermat dan hati-hati. Jadi itu yang harus dipahami di dalam IPA. Ayo kita masuk ke kegiatan 1, di mana kegiatan 1 ini yaitu mengamati ciri-ciri teman satu kelompok. Alat dan bahannya hanya peserta didik dan alat tulis ya. Jadi kamu sediakan buku dan pulpen untuk menulis tabelnya. Kemudian petunjuknya amati ciri fisik teman sekelompok dengan teliti. Karena di sini kita pembelajaran daring, maka kalian hanya bisa hanya 2 orang yang diamati, tidak masalah. Boleh abang, boleh kakak, boleh adik yang berada di rumah. Jadi tulis nanti namanya, kemudian yang diamati yaitu bentuk rambut, apakah rambutnya ikal, keriting, atau lurus, kemudian bentuk hidung, mancung, pesek, bentuk mata, sipit atau besar atau kecil, kemudian warna rambut, pirang, hitam atau putih, kemudian warna kulit, bisa hitam, putih, atau sawo matang. Kemudian untuk pertanyaan. Jadi ini dicatat di dalam buku kalian. Bandingkan hasil pengamatanmu dengan temanmu. Jika terdapat perbedaan pada hasil pengamatanmu dengan teman sekelasmu, berikan alasannya. Kemudian kedua, apa kesimpulan dari hasil pengamatanmu? Ketiga, apa sajakah dari kegiatan tersebut yang merupakan objek IPA? Dan yang keempat, apa manfaat dalam mempelajari IPA? Untuk memahami tentang IPA, maka perlu kita melakukan penyelidikan ilmiah. Dalam penyelidikan ilmiah atau metode ilmiah, perlu langkah-langkah yang sistematis berdasarkan data pengamatan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pengamatan
Menggunakan panca indera, termasuk melakukan pengukuran dengan alat ukur yang sesuai, pengamatan dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi. Yang kedua, membuat inferensi, merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan. Penjelasan ini digunakan untuk menemukan pola-pola atau hubungan antar aspek yang diamati dan membuat perkiraan. Dan yang ketiga, mengkomunikasikan. Mengkomunikasikan hasil penyelidikan baik lisan maupun tulisan. Hal ini dikomunikasikan termasuk data yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, bagan, dan gambar yang relevan. Berikut merupakan gambar dari pengamatan, kemudian gambar dari inferensi atau menghubungkan pola-pola berbagai aspek, dan yang ketiga gambar yaitu mengkomunikasikan. Kemudian kita masuk ke kegiatan 2. Jadi di sini alat dan bahannya yaitu gelas kaca atau bening. Karena kalian di rumah pasti kalian nggak punya beker gelas, jadi boleh gelas bekas air mineral atau gelas bening. Kemudian kertas tisu, dan yang ketiga yaitu air yang diberi pewarna, kemudian pulpen atau spidol dengan jarak 2 cm dari ujung kertas tisu. Kemudian digariskanlah kertas tisunya 2 cm dari bawah, kemudian celupkanlah ke dalam air. Amati perubahannya. Amati apa yang akan terjadi. Kemudian, petunjuk pengiriman hasil pengamatan daring. Setelah melakukan pengamatan dalam kegiatan 1 dan kegiatan 2. Untuk kegiatan 1, isilah tabel pengamatan yang telah disediakan tersebut dan jawab pertanyaan yang disediakan. Yang kedua, untuk kegiatan 2, buatlah laporan kegiatan 2 tersebut sesuai format terlampir, kemudian fotokan hasil kegiatan 1 dan laporan kegiatan 2 kalian. Lalu, uploadlah di tugas kelas IPA e-learning yang disediakan oleh guru. Jadi, kalian cek di e-learningnya tugas kelas IPA. Kemudian uploadlah foto hasil pembelajarannya. Berikut contoh format laporan. Judul laporan penyelidikan ilmiah, nama siswanya, kelasnya, kemudian tujuan, menjelaskan langkah kinerja ilmiah pada percobaan kertas tisu, alat dan bahannya, gelas air mineral bekas, kertas tisu, spidol air, langkah kerjanya, tuliskan langkah sesuai penjelasan kegiatan 2 tadi. Kegiatan 2 ya. Kemudian hasilnya hipotesanya, apa yang terjadi setelah kalian melakukan pengamatan? Kemudian hasil pengamatan apakah sama dengan hipotesa kalian? Hipotesa itu dugaan. Apa yang akan terjadi ketika kalian mencelupkan kertas tisu tadi ke dalam air? Kemudian beri kesimpulannya, lampirkan foto hasil percobaan kalian. Nanti di saat luring akan dikumpulkan kembali tugas yang telah dikerjakan. Jadi setelah foto simpan baik-baik, nanti di saat luring akan dikumpulkan lagi. Oke. Demikian, semoga bisa mengerjakan dengan baik, semoga tetap semangat dalam belajar, dan intinya tetap jaga kebersihan sebagai cermin perilaku hidup sehat dan selalu berdoa. Oke, alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.